Tuhan, kami bersyukur kami boleh merayakan Paskah di tahun ini, sekalipun dalam bentuk yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Namun justru kami ingin merasakan pengalaman Paskah yang semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan boleh menyapa kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hari lalu kita merayakan Jumat Agung, di mana kita memperingati penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bagaimana dia mengalami siksaan sampai di kayu salib. Bahkan dia harus mati, menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitannya. Yesus yang mati, namun 3 hari kemudian dia bangkit. Itulah pengharapan bagi setiap kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Namun yang ingin saya ajak kita berpikir bersama, kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah. Permasalahannya, dampaknya bagi kita itu apa, saudara ya? Saudara, peristiwa Paskah itu terjadi 2000 tahun yang lalu, lebih bahkan, saudara ya. Itu artinya peristiwa itu sudah sangat lama. Peristiwa itu boleh dikatakan sudah ketinggalan zaman, saudara ya. Dan bahkan peristiwa Paskah itu sudah menjadi rutinitas bagi gereja, menjadi tradisi, menjadi ritual yang terus-menerus dilakukan. Paskah juga menjadi satu perayaan, aktivitas, kegiatan, kesibukan gereja yang rutin tiap tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan Paskah. Sesungguhnya apa dampaknya secara pribadi bagi kita? Kalau saat ini misalnya kita dalam kondisi sulit, lalu setelah kita merayakan Paskah, keadaannya tetap masih sulit. Apa pengaruhnya, saudara? Kalau saat ini kehidupan kita dikacaukan oleh virus COVID-19. Nanti setelah Paskah, apakah kemudian lalu selesai? Atau kehidupan kita tidak berubah, saudara? Saudara, apa pengaruhnya merayakan Paskah tahun ini bagi saudara dan saya? Apa yang menjadi pengharapan saudara Paskah tahun ini? Apakah jangan-jangan malahan kita tidak memiliki pengharapan? Ya, Paskah cuma di rumah saja, lalu pengharapan kita hancur. Bahkan jangan-jangan kita tidak memiliki pengharapan pada peringatan Paskah tahun ini. Karena itu saya ingin mengajak saudara belajar dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Saudara, saya ingin mengajak saudara membaca bersama saya. Sekalipun kita di lain berbeda tempat, tetapi mari kita membaca bersama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu,
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga, Rasul Petrus mengajak orang Kristen, orang-orang pilihan Allah untuk memuji Bapa, memuji Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang begitu besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus Kristus memberi hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mengajak orang-orang pilihan Allah untuk memuji perbuatan Allah. Apa yang sudah dilakukan Allah? Dengan rahmat-Nya yang besar, Allah telah melahirkan kita kembali. Atau dalam terjemahan lama mengatakan telah menjadikan kita baru. Artinya kehidupan lama kita diubah menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama adalah kehidupan yang penuh ketakutan, kehidupan yang penuh kekhawatiran, kehidupan yang tertekan, atau mungkin kehidupan yang kurang nyaman karena di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara, kalau kita melihat latar belakang penulisan surat 1 Petrus ini, maka kita tahu bahwa di sana ada penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Saudara, itu seperti yang dinubuatkan di dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Orang-orang Kristen pada waktu itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Keadaannya seperti itu, saudara. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan domba di tengah-tengah serigala, penuh ancaman, penuh ketakutan. Hal itu membuat kondisi orang dalam keadaan yang sulit, tidak memiliki pengharapan. Inilah kehidupan lama itu, saudara ya. Kehidupan yang tidak memiliki pengharapan. Pengharapannya mati, pengharapannya hilang. Karena itu, saudara, sungguh kita bersyukur kalau kita dilahirkan kembali dalam konteks ini. Itu berarti kita dihidupkan kembali. Kita memiliki pengharapan yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah kebangkitannya memberi hidup yang penuh pengharapan. Atau lebih tepatnya, saudara ya, saya merubah sedikit, saudara ya. Ini sedikit permainan kata, saudara ya. Kebangkitannya memberi pengharapan yang hidup. Saudara, saya mengubah tema ini sedikit, itu berdasarkan beberapa terjemahan-terjemahan lain. Jadi bukan hanya kebangkitannya memberi hidup yang penuh pengharapan, tetapi kebangkitannya memberi pengharapan yang hidup. Saudara, memang ini perbedaannya tipis sekali. Kalau hidup yang penuh pengharapan
Itu bisa diartikan bahkan hidupnya itu memiliki banyak pengharapan-pengharapan, atau pengharapan-pengharapan yang banyak itu, atau pengharapan yang bermacam-macam itulah yang mendorong, yang mengisi kehidupan seseorang. Sementara frasa pengharapan yang hidup di sini lebih spesifik, artinya memiliki penekanan yang khusus, yaitu pengharapan orang Kristen itu hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh simpulkan, jadi apa artinya pengharapan yang hidup karena kebangkitan Kristus? Ayat yang keempat berkata demikian, saudara ya. Mari kita melihat ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara-saudara, pengharapan yang hidup adalah pengharapan yang tersimpan di surga. Pengharapan saudara dan saya, pengharapan yang ada di surga. Bahkan pengharapan itu adalah untuk saudara dan saya menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak cacat, yang tidak layu, yang tidak dapat rusak, saudara. Jadi pengharapan orang Kristen, pengharapan orang-orang pilihan Allah adalah pengharapan yang kekal, yang abadi, yang tidak bisa dikacaukan oleh apapun, situasi apapun, tidak bisa mematikan pengharapan orang Kristen. Saudara bisa bandingkan kalau dengan pengharapan-pengharapan yang bersifat sementara, saudara. Misalnya kita bekerja keras, kita ingin menabung ya supaya kita bisa memiliki kekayaan. Saudara, ini adalah pengharapan yang sifatnya sementara. Bisa saja kita memiliki tabungan yang banyak, kemudian kita bisa memiliki kekayaan. Tapi jangan-jangan baru 1-2 bulan lewat lalu kita jatuh sakit. Pengharapan kita untuk kekayaan itu lenyap, saudara. Apalagi kalau ada peristiwa-peristiwa yang mengenaskan. Atau mungkin kita berpikir, oh kalau gitu saya mau belajar sungguh-sungguh supaya saya memiliki kecerdasan. Saudara, kalau kita kemudian mendapatkan gelar, tapi tiba-tiba terjadi kecelakaan, lalu kita kehilangan ingatan, maka pengharapan itu hilang, saudara. Di sini tidak berarti saya melarang seorang belajar atau bekerja keras. Tidak, saudara, itu hal-hal yang baik. Tetapi saya mengajak saudara memiliki pengharapan, bukan hanya pengharapan yang di dunia ini, tetapi pengharapan yang di surga, pengharapan yang kekal, pengharapan yang tidak dapat rusak. Itulah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang-orang yang berharap kepadanya. Dan kalau kita melanjutkan pembacaan kita dalam ayat yang kelima, bahkan pengharapan yang hidup itu, di sana dikatakan pengharapan itu, pengharapan saudara dan saya itu dipelihara di dalam kekuatan Allah melalui imanmu. Saudara, ini merupakan satu hal yang luar biasa. Kita memiliki pengharapan yang hidup di dalam iman kita, dan pengharapan itu dipelihara dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah. Karena itu apa yang dikatakan Rasul Petrus, bahwa ketika orang percaya kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang hidup, keadaan apapun, bahkan ancaman apapun, kematian sekalipun, tidak akan menghancurkan pengharapan orang Kristen. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan yang hidup, pengharapan yang kekal, pengharapan kita, pengharapan yang ada di surga, pengharapan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat rusak, pengharapan yang bahkan dipelihara oleh kekuatan Allah yang begitu luar biasa.
Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita mengekspresikan karena adanya pengharapan yang luar biasa seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kalau kita kembali di dalam ayat 1, di sana dikatakan ya, Petrus mengajak kita untuk memuji Tuhan. Ayat yang ke-6 di sana dijelaskan lagi, dikatakan bergembiralah akan hal itu. Terjemahan lain di sana memberikan frase tambahan, sungguh-sungguhlah bergembira. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau dapat uang banyak, dapat undian, bersukacita, itu biasa, saudara. Tapi dalam konteks ini, orang-orang Kristen itu dalam penganiayaan, hidupnya tidak nyaman, penuh kekhawatiran. Namun Rasul Petrus dengan jelas, kehidupan orang Kristen, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kondisinya sulit, dia tetap bisa sungguh-sungguh bergembira. Inilah sesuatu yang luar biasa ajaib. Dan ayat yang ke-7 menjelaskan maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kalau hari ini kita ada dalam ketakutan karena COVID-19, kita mungkin ada dalam kecemasan, bagaimana usahaku hancur, atau mungkin usahaku hari ini mengalami kerugian yang besar. Bagaimana mungkin aku bisa bergembira? Bagaimana mungkin aku bisa tetap bersukacita? Saudara, kalau pengharapan kita ada di muka bumi ini saja, kalau pengharapan kita hanya pada harta benda, maka saudara tidak akan bisa bersukacita. Tetapi kalau pengharapan kita labuhkan, kita fokuskan karena kebangkitan Kristus, maka dapat dipastikan sekalipun kondisi yang sulit, kita tetap mampu bersukacita dan bergembira. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keajaiban yang Tuhan beri bagi kita. Sekalipun kita dalam kondisi tekanan yang berat, tetapi kita masih mampu bersukacita. Dan ayat yang ke-8 memberikan penegasan, saudara-saudara, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang ini tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Inilah pengharapan yang hidup, pengharapan yang kekal. Saudara-saudara, saat ini ketika kita, bukan hanya kita, tetapi seluruh penduduk dunia dalam kondisi yang khawatir karena pandemi COVID-19, saudara, ini dampaknya begitu mengerikan. Hari ini sudah tercatat 1,5 juta orang lebih terinfeksi. Bahkan ratusan ribu orang meninggal. Saudara, pandemi ini sungguh-sungguh membuat manusia hidup dalam ketakutan. Mereka yang menjalankan bisnis juga mengalami kerugian yang banyak. Sungguh-sungguh pandemi COVID-19 ini sangat-sangat berdampak. Bahkan banyak orang yang kehilangan pengharapan. Namun saudara, sebagai orang Kristen, seharusnya kita ingat
momentum Paskah ini momentum yang sangat baik. Karena Kristus bangkit, kita juga memiliki pengharapan yang hidup. Karena itu mari kita tetap bertahan, kita tetap memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh bergembira, kita tetap percaya, kita tetap mengasihi Allah. Sekalipun kondisi yang berat ini hanyalah sebagai ujian, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7. Kalau emas saja untuk dimurnikan melalui api, saudara. Lalu bagaimana dengan iman saudara dan saya? Iman saudara dan saya diuji melalui berbagai-bagai kesulitan, tekanan hidup. Dan karena iman kita kepada Tuhan yang benar, iman kita tidak akan goncang. Karena itu tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur kalau kami memiliki pengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu dari orang mati. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar yang dialami oleh orang Kristen mula-mula. Sekalipun kondisinya tertekan, dianiaya, dikejar-kejar, terancam, sungguh tidak nyaman, tetapi pengharapannya tidak pudar. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah kesulitan saat ini. Kami boleh menyatakan iman kami boleh mewujud nyatakan dengan terus memuji Tuhan, dengan terus bergembira, bersukacita, karena iman kami Engkau jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.